والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الإنسان وعلى آله وصحبه ذوي البيان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. الآية. وقال تعالى في آية أخرى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى في آية أخرى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang i'tikaf yang dimuliakan oleh Allah, kita memuja dan memuji Allah, Pempunya alam semesta, Sang Khaliqul Alam, Khaliqul Insan, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke masjid yang mulia ini. Kemarin, beberapa waktu yang silam, tepatnya pada malam Jumat, ada seorang jamaah kami yang saat menjelang berbuka puasa, datang malaikat dengan kondisi sakratul mautnya. Setelah maghrib menjelang isya malam Jumat, menghembuskan nafas terakhir beberapa waktu yang lalu. Satu sisi ini merupakan peluang bagi kita semua yang masih diberikan umur oleh Allah Ta'ala, di mana orang-orang yang sudah kembali ke hadirat Allah tidak bisa merasakan dan mengantarkan bulan suci Ramadan ke depan bulan Syawal. Yang selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang dipilih oleh Allah, kita paham betul nabi itu jaminan surga, Pak. Tapi menjelang akhir-akhir Ramadan, beliau tidak tahu lagi di mana tempat tidurnya. Menjelang 10 terakhir Ramadan, beliau tidak nyaman lagi untuk beristirahat, melainkan menghabiskan waktu malamnya untuk beriktikaf di masjid. Dalam sebuah hadis pernah disampaikan, kencangkan tali pinggangmu untuk beribadah di akhir Ramadan. Kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati, Imam Syekh Masjid Jami BKM senior kami, kita doakan diberikan kemudahan oleh Allah, tenaga untuk senantiasa mengurus tempat yang mulia ini yang merupakan rumahnya Allah. Tentunya yang kami hormati kepada seluruh jamaah yang sudah hadir untuk mewakafkan waktunya bersama demi mencari ridha Allah. Semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Sebelum kita mulai dalam prosesi zikir, muhasabah dan doa nantinya, tentunya perlu kita berikan konsepsi sedikit untuk memunculkan rasa semangat, di mana dalam sebuah ayat Nabi Muhammad, dalam sebuah ayat Allah berkata, di mana di dalamnya dijabarkan tentang kondisi Nabi. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Taubat nasuha adalah taubat yang memiliki 3 syarat di antara banyaknya syarat. Dalam pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti, Hasyiah Sawi, beliau menjelaskan bahwa
syarat untuk taubat itu berjumlah 12 syarat. Tetapi secara akumulasi 3 syaratnya sudah bisa seseorang itu dikategorikan taubat. Apa saja Ustaz? Yang pertama, ayyaqlu'a 'anil ma'asi fil hali. Berhenti melakukan kemaksiatan secara langsung. Berhenti melakukan kemaksiatan secara konstan, secara refleks, tidak menunggu waktu panjang. Ini yang sering dibahas di kalangan masyarakat. Naurung Pak, waktu tatanyang pakai niran mantai nemu judi, geseut menang, jinaumu mantai mangplo tu, long taubat nanti umu 60. Secara konsepsi itu tidak termasuk dalam kategori taubat nasuha. Kenapa? Karena taubatnya nanti, bukan sekarang. Mereka berhenti dari maksiat bukan sekarang, tetapi nanti. Sedangkan syarat yang disuguhkan oleh agama ayyaqlu'a 'anil ma'asi fil hali. Seperti kita malam ini hadir ke masjid, pastilah kita semua punya dosa dan salah. Tapi malam ini ikrar di hadapan Allah, kembali dari masjid ini saya tidak akan melakukan kesalahan itu kembali. Artinya kita akan potong kompas. Korupsi kita tinggalkan, berzina kita tinggalkan, mabuk-mabukan kita tinggalkan, berjudi kita tinggalkan. Semua aktivitas yang konotasinya negatif dalam perspektif agama, pulang dari masjid ini tinggalkan semuanya, dan itu termasuk dalam taubat. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ayyan dima ala ma fa'alahu. Sudah kita berhenti dari maksiat, tetapi maksiat itu menjadi sebuah kebanggaan kepada kita, bukan menyesal. Sedangkan syarat yang kedua, menyesal terhadap perilaku kejahatan yang pernah kita kerjakan. Satu waktu dulu kita pernah membunuh orang. Saat terbayang dosa tersebut, sedang kita iktikaf di masjid, menangis, menetes air mata kita, menyesal terhadap kesalahan tersebut, seraya kita bergumam, akankah Allah mengampuni dosa kita? Sehingga timbul khusyuknya dengan penyesalan. Ada juga orang-orang yang taubat dari dosanya, tetapi dengan gampang mereka berkata ngan bahasa Aceh tapegah, kekeun ba urang ngan lung bek mayang, jamun kupoh urang masa darurat mati mendung, ngan lung bek mayang, jamun kujib imabuk sira dang-dang hana mabuk. Maksiat itu diumbarkan sebagai sebuah kebanggaan, itu tidak termasuk dalam kategori taubat. Maka kita malam ini Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kita taubat, menyesal dengan benar-benar, membayangkan dosa masa lalu, hijrah kita, tidak perlu kita publikasi kepada orang seolah-olah kita hebat dulunya, seolah-olah kita preman dulunya, seolah kita merupakan orang yang angkuh dan sombong dulu. Kalau diceritakan kemaksiatan, bergetar hati kita, membayangkannya, tersentuh jiwa kita, mengucapkan istighfar kepada Allah, menyesal terhadap dosa tersebut, itulah taubat sesungguhnya. Yang ketiga, syarat yang terakhir, alla ya'udu ay ya'zima alla ya'udu ila dzambi. Mereka berangan-angan, bercita-cita tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Ini juga perkara yang tabu, yang sering kita dapatkan. Nyo kena taubat pakai nak penikah anak, sehingga lagi setlo, itu tidak termasuk. Karena dalam planning mereka, berencana taubat hanya sekedar untuk kewajibannya menikahkan anak. Selepasnya, yang mabuk kembali, yang judi jalan lagi, yang zina terus tidak henti. Kenapa? Kewajibannya sudah dituntaskan sehingga mereka balik kepada maksiat. Malam ini kita ikrar Pak, kita sangat banyak dosa, tidak mungkin kita tanyakan dan tidak perlu kita ceritakan kepada orang. Tapi dalam hati kita berjanji, semuanya kita, saya, Bapak Ibu sekalian, kita semua berjanji tidak akan pernah kembali kepada dosa masa lalu walaupun itu kecil. Ustaz, besok kami terjebak lagi, malam ini yakin kami, besok terjebak lagi, niat lagi, posisikan hati, menyesal lagi, tidak akan kembali, sehingga termasuk dalam kategori taubat nasuha. Ditambah yang keempat, apa itu? Apabila dosa ini menyangkut dengan manusia, tuntaskan haknya. Nata cuat agok pulang, nata kun kegok
sampaikan. Pernah kita rampas mereka, berikan. Pernah kita jadi orang yang namimah, mengadu domba sehingga orang berselisih, kita hadir sebagai penengah untuk meleraikan mereka. Kalau tidak, rugi kita tobat, Pak. Oh Ustaz, kami minta maaf tetapi tidak dimaafkan. Dalam Hasyiah Sawi disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, biarkan manusia dengan pelik pengampunan, Allah Maha Ghafurur Rahim. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, posisi kedua, untuk prosesi taubat diawali dengan mandi. Setelahnya solat 2 rakaat yang kita laksanakan tadinya, Pak. Setelahnya maka lanjut dalam istighfar atau zikir. Sebagai penyemangat di penutup, Nabi Muhammad pernah berkata, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah." Aku sesungguhnya setiap hari taubat kepada Allah dan mengucapkan istighfar mi'ata marrah, 100 kali. Siapa Nabi dibandingkan dengan kita, Pak? Nabi Muhammad jaminan surga, itu pasti. Punya mukjizat Al-Quran, mukjizat ternama dan terkemuka yang paling besar. Yang selanjutnya, beliau tidak akan bisa masuk orang lain dalam surga sebelum Nabi Muhammad ini melangkahkan kaki. Badaratni. Bahkan ada seorang perempuan yang ingin mendahului Nabi, tidak bisa. Nabi Muhammad prioritas surga. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad ini merupakan Nabi penutup. Keistimewaannya diberikan oleh Allah Ta'ala, merupakan Nabi penutup. Yang selanjutnya, sebelum lahirnya orang lain, Nabi yang lain, Nabi Muhammad nurnya saja diciptakan jauh hari. Beliau sangat luar biasa, tapi taubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Bukan ucap istighfar. Taubat itu berarti menjauhkan 4 hal tadi. Orang yang tidak berdosa taubat kepada Allah 100 kali. Kita ibadah jarang, sedekah tidak pernah, zikir kurang, Al-Quran tidak pernah tersentuh, solat wajib kadang-kadang di ujung waktu, malam ini tidak mau mengucapkan istighfar bahkan taubat kepada Allah, maka sungguh nestapa dan nistanya kita. Diberikan sebuah bulan Ramadan ini merupakan sebuah momentum yang sangat indah. Dulu ditawarkan sama BKM Masjid Jami kepada kami, Pak. Ustaz Taufik, Ustaz sudah mengijazah, sudah terima ijazah tarikat dari Abu Kutakru. Coba pimpin zikir dari malam-malam iktikaf di Masjid Jami. 6 tahun yang lalu kami paksakan batin dan jiwa kami. Tetapi secara silih berganti, semakin kita paksa, semakin kita latih, akan timbul lezatnya. Malam esok paksa tubuh, Pak, bangkit. Setengah saat sudah jam 12, antarkan dirimu hadir ke masjid. Walaupun tertidur di sini, biarkan. Iktikaf di masjid malam Lailatul Qadar. Setelah bertahun-tahun, 6 tahun kami jalani, sekarang sampai pada posisi kalau tidak iktikaf seolah-olah ada hal yang kurang. Ini bukan sebuah kebanggaan, tapi sebagai sebuah inspirasi, sebagai sebuah motivasi. Ibadah itu perlu dipaksa. Menyahana paksa sedekah, handle masjid. Menyahana paksa sedekah, handle tempat-tempat majlis taklim. Dipaksa dulu, dapat pahala. Kalau tidak ikhlas satu, menyikhlas lebih pahala. Hari ini, malam ini hadir ke masjid, paksa dulu kalau belum pernah hadir. Bagi yang sudah jadi jamaah rutin di Masjid Jami, pasti mereka sudah timbul lezatnya yang kemudian akan lazim. Artinya sunnah menjadi sebuah kewajiban. Maka malam ini mari kita tutup taubat kita dengan istighfar kepada Allah, dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan kita antarkan malam ini, malam 21 termasuk dalam malam ganjil. Semoga malam ini menjadi malam yang didatangkan Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekedar pemicu, mari kita pasangkan niat yang ikhlas. Tidak ada perbedaan antara kami yang hadir dengan Bapak Ibu sekalian. Bisa saja di antara doa-doa yang kita lantunkan,
Di antara zikir yang kita panjatkan bukan lidah kami yang diijabah, bisa saja lidah-lidah dari bapak-bapak semua malam ini yang diterima oleh malaikat, yang dibawa sebagai sebuah kebaikan ke hadapan Allah. Kita berkumpul di tempat ini. Pasangkan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan merengkuh rahmatnya Allah pada malam yang berbahagia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.